Selamat datang di Universitas Islam Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan buku yang berjudul Perilaku Organisasi karya Profesor Dr. Ahmad Sudiro SIME. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 9 yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yakni perilaku dan pengembangan organisasi. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yakni DRA Nurul Umiati MAP. Nah, sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotaan saya sendiri dan rekan saya Resa Midawatul Nur Azizah dan Amanda Dea Eka Prasetya. Nah, sudah pastinya kita mengetahui bahwasanya kunci keberhasilan dari suatu organisasi salah satunya yakni menjalin komunikasi yang baik antar satu dengan yang lainnya. Nah, nantinya kita akan menjelaskan mengenai di sini ada pembahasan di poin pertama yakni ada komunikasi dalam organisasi. Dan nantinya akan ada pendahuluan, inti pembahasan dan kesimpulan. Nah, kemudian di contoh B mengenai contoh kasus tentang pentingnya komunikasi dalam organisasi. Salah satunya yakni contoh kasus analisis iklim komunikasi organisasi yakni yang terjadi pada Umasari Hotel Bandung. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Amanda Dea Eka Prasetya dengan NPM 221010911144 akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdapat dalam bab 9 tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, komunikasi sendiri adalah proses dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi ini tidak sekedar kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, dan gerakan. Walaupun sudah ada kemajuan yang pesat dalam teknologi, komunikasi antar orang dalam organisasi tetap diperlukan. Komunikasi antar orang tidak tergantung dari teknologi, tetapi dari kekuatan dalam diri sendiri dan dalam lingkungannya. Untuk selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, fungsi komunikasi. Menurut Robbins 2008, komunikasi menjalankan 4 fungsi utama yaitu yang pertama pengendali, yang kedua motivasi, yang ketiga pengungkapan emosi, dan yang keempat informasi. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota, membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan, menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial, serta mempermudah pengambilan keputusan. Yang kedua ada tujuan komunikasi. Menurut Curtis tahun 1999, terdapat beberapa alasan mengapa komunikasi di dalam organisasi itu diperlukan. Salah satu tujuannya adalah memberikan informasi kepada klien, kolega, bawahan, dan penyelia. Komunikasi dalam organisasi bisnis ditujukan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Model komunikasi tersebut meliputi 7 tahapan. Yang pertama, sumber. Yang kedua, pengodean. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, saluran. Yang kelima, pengodean. Dan yang keenam, penerima. Dan yang ketujuh, umpan balik. Nah, untuk yang ketiga ada saluran komunikasi. Curtis, Floyd, dan Windsor tahun 1999 berpendapat bahwa saluran atau channel adalah media tempat pesan-pesan disampaikan. Manajer mempunyai banyak pilihan saluran yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, seperti melalui bertatap muka, menggunakan telepon, mengirim pesan elektronik, menulis memo atau surat, atau mencantumkan pesan di koran, tergantung sifat pesan yang disampaikan. Dan yang keempat ada arah komunikasi dalam organisasi. Menurut Gibson tahun 1997, arah komunikasi di dalam organisasi terdiri atas
Untuk yang pertama yaitu ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah terjadi jika pimpinan atau penyelia mengirimkan pesan kepada satu orang bawahan atau lebih. Nah, untuk yang kedua, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini merupakan komunikasi yang terjadi jika pesan mengalir dari bawahan ke manajer atau penyelia ke eksekutif. Untuk yang ketiga, komunikasi horizontal. Dalam komunikasi ini, pertukaran pesan secara menyamping di antara rekan sekerja. Nah, untuk yang terakhir ada komunikasi diagonal. Komunikasi jenis ini mungkin jarang digunakan, tetapi komunikasi diagonal penting dalam situasi para anggota kelompok yang tidak dapat berkomunikasi secara efektif melalui jalur lain. Nah, untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Mangkunegara tahun 2004 mengidentifikasi faktor-faktor komunikasi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor dari pihak pengirim atau sender atau komunikator, yaitu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan saluran yang digunakan oleh pengirim. Nah, yang kedua ada faktor dari pihak pengirim atau receiver, yaitu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan saluran yang digunakan oleh penerima. Untuk selanjutnya ada gangguan dalam proses komunikasi. Terdapat dua penyebab gangguan dalam proses komunikasi. Yang pertama yaitu bising atau noise, adalah gangguan tidak menentu dan tidak terduga sumbernya. Yang kedua ada distorsi atau distortion, terjadi karena suatu operasi yang diketahui dan tidak dapat dikoreksi oleh operasi lain. Cara untuk mengatasi gangguan dalam komunikasi ada 3 tingkat. Untuk yang pertama, tingkat teknis yaitu sampai seberapa jauh keakuratan informasi dapat disebarkan, yaitu tentang mutu saluran yang harus diperbaiki. Nah, yang kedua ada pada tingkat semantik, sampai seberapa jauh ketepatan simbol-simbol yang disalurkan dapat membawa arti yang diinginkan. Caranya yaitu dengan informasi dapat disajikan dalam suatu model yang lebih dapat dipahami, misalnya penggunaan grafik sebagai pengganti tabel-tabel, statistik, dan nama perkiraan sebagai pengganti kode perkiraan. Untuk tingkat yang ketiga, yakni pada tingkat efektivitas. Sampai seberapa jauh kecocokan pesan tersebut sebagai motivasi tindakan manusia, yaitu dengan meningkatkan motivasi dan kepercayaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Resa Midawatur Nur Aziza dengan NPM 2210191130. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan materi sebelumnya. Yang ketujuh yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi. Dalam berorganisasi tentunya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut diantaranya adalah A. Latar belakang dan pengalaman. B. Mendengarkan secara selektif. Selektif di sini maksudnya yaitu cenderung menerima informasi baru apabila bertentangan dengan kepercayaan. Yang C yaitu pertimbangan nilai. Pertimbangan nilai ini didasarkan pada evaluasi penerima mengenai komunikator atau pengalaman sebelumnya oleh komunikator. Yang D dapat dipercaya sumber atau short credibility. Maksudnya, kepercayaan atau pengakuan penerima terhadap perkataan atau tindakan komunikator. Yang E, persoalan bahasa atau semantic problem. Maksudnya di sini kata-kata yang sama dengan maksud yang berbeda di setiap orangnya. Yang F yaitu informasi ditangkap positif oleh penerimanya. Yang G, bahasa dalam kelompok dan bahasa khusus. Yang H, perbedaan status. Perbedaan status di sini dapat dilihat dari gelar, kantor, ataupun sebagainya. I, tekanan waktu. Tekanan waktu ini maksudnya pihak manajer tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan bawahannya. Yang J, yaitu beban komunikasi yang terlalu berat. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu faktor-faktor penyebab
gagalnya komunikasi. Tohardi 2002 berpendapat bahwa penyebab gagalnya komunikasi ada 5 faktor, yakni yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga yaitu komunikan atau penerima, yang keempat yaitu lingkungan, dan yang terakhir yaitu metode atau cara. Baik, selanjutnya yang ke-9 adalah teknik-teknik untuk meningkatkan komunikasi dalam organisasi. Yang A yaitu mengadakan tindak lanjut atau follow up. Yang B yaitu mengatur arus informasi atau regulation flow. Yang C yaitu memanfaatkan umpan balik atau intelligent feedback. Yang D penghayatan atau empati. Yang E yaitu pengulangan atau repetition. Yang F mendorong untuk saling percaya atau encouraging mutual trust. Yang G penetapan waktu secara efektif atau effective timing. Yang H yaitu menyederhanakan bahasa. Yang I mendengarkan secara efektif. Yang terakhir yaitu menggunakan selentingan atau using grammar. Selanjutnya yang ke-10 yaitu macam-macam komunikasi. Komunikasi ini terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu komunikasi atasan bawahan atau superior subordinate communication. Yang kedua yaitu komunikasi inisiatif bawahan atau subordinate initiated communication. Baik, selanjutnya adalah yang ke-11, komunikasi interaktif dalam organisasi. Tujuan komunikasi interaktif dalam berorganisasi tentunya adalah untuk koordinasi tugas antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya agar di dalam organisasi berjalan dengan baik. Pemecahan masalah yang terjadi dalam perusahaan agar bisa terselesaikan secara integratif. Pembagian informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penyelesaian konflik ini bisa diselesaikan secara terbuka dan transparan. Selanjutnya yang ke-12 adalah komunikasi efektif. Komunikasi efektif menurut Duff 2001 yaitu ketika dua orang berinteraksi, mereka saling menempatkan ke dalam diri masing-masing, mencoba untuk menerima dunia seperti orang lain menerimanya, mencoba memprediksi bagaimana orang lain merespon. Sekian penyampaian materi dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis iklim komunikasi organisasi. Di sini kami mengangkat salah satu kasus, yakni Umasri Hotel Bandung. Di dalam suatu organisasi, instansi, ataupun perusahaan mempunyai iklim komunikasi yang baik sangatlah penting. Komunikasi berperan banyak dalam melancarkan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang dilakukan atasan, interaksi antar karyawan, mengambil keputusan, usaha-usaha terkoordinasi, serta pelaksanaan terkendali yang didorong kerjasama oleh orang-orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Nah, berdasarkan hasil kasus Umasri Hotel Bandung dapat ditarik kesimpulan bahwasannya komunikasi yang baik adalah salah satu kunci kesuksesan di dalam organisasi. Lingkungan dan latar belakang sosial budaya sehingga dapat menyerap informasi secara tepat. Kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi atau program komunikasi khusus dapat diukur sehingga kualitas dan kinerja eksekutif, pejabat, dan staf komunikasi dapat diketahui dan bila dipertemukan dapat diperbaiki secara sistematik agar efektivitas dan efisiensi komunikasi dapat meningkat, menurut Harjana tahun 2000. Nah, kemudian terjadinya masalah iklim komunikasi organisasi pada kasus Umasri Hotel Bandung disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yakni minimnya komunikasi antara atasan dan karyawan. Kemudian miscommunication berkaitan dengan job description antara karyawan lama dan karyawan baru. Kemudian ada miscommunication berkaitan dengan schedule kerja dan libur karyawan. Nah, kemudian upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah iklim komunikasi organisasi tersebut, yakni yang pertama, atasan lebih intensif dalam menjalin komunikasi kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan guna menciptakan komunikasi yang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua, memberikan briefing terlebih dahulu kepada seluruh karyawan guna menumbuhkan komunikasi yang lebih positif dan meningkatkan teamwork di dalam bekerja. Nah, kemudian yang ketiga, yakni lebih mempertegas peraturan dan aktualisasinya yang terkait dengan
pembuatan schedule kerja, dan libur karyawan yang ada di perusahaan. Nah, kemudian saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi kita pada hari ini. Komunikasi adalah proses dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi ini sendiri tidak hanya sekedar percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, dan gerakan. Menurut Robbins tahun 2008, komunikasi ini sendiri menjalankan 4 fungsi utama dan dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama yakni pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi. Menurut Mangkunegara tahun 2004 mengidentifikasi faktor-faktor komunikasi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor dari pihak pengirim atau sender atau komunikator, yakni keterampilan, sikap, pengetahuan, dan saluran yang digunakan oleh pengirim. Nah, kemudian yang kedua yakni faktor dari pihak pengirim atau receiver, yaitu keterampilan, sikap, pengetahuan, dan saluran yang digunakan oleh penerima. Nah, sekian atas pemaparan materi dari kelompok kami pada hari ini. Apabila terjadi kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman atas perhatian dan antusias yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.